Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada kesempatan kali ini saya Dimas Andrian dari Fakultas Dakwah jurusan Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan melaksanakan tugas bahasa Arab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari judul isim tafdil. Apa sih itu isim tafdil? Kita awali dengan pengertiannya. Isim tafdil adalah isim yang mempunyai makna lebih dari sebagaimana alima yang mempunyai arti mengetahui. Jika dibuat isim tafdil menjadi a'lamu, maka mempunyai arti lebih atau paling mengetahui. Contohnya, a'lamu isim tafdil dari alimun. Isim tafdil ada yang menyebutnya fi'al tafdil karena mengikuti wazan fi'il, yaitu wazan af'alu. Tapi secara hakikatnya isim tafdil bukanlah fi'il, melainkan isim, walaupun wazannya mengikuti wazan fi'al. Dikutip dari kitab At-Tarjamatul Wusta lil Alfiyah Ibn Malik karya Ki Haji Misbah Mustafa, dan kitabnya mengatakan bahwa isim tafdil atau bisa juga disebut af'al tafdil adalah isim yang mengikuti wazan af'alu, yang menunjukkan jika yang mempunyai maknanya isim tersebut mempunyai kelebihan. Isim tafdil termasuk dalam kategori kalimat isim, bukan kalimat fi'il, walaupun bentuknya mengikuti wazan fi'il berupa af'alu. Lebih mudahnya, untuk dipahami, isim tafdil adalah isim yang mempunyai makna lebih. Contohnya kayak tadi, a'lamu artinya lebih mengetahui, afdalu artinya lebih utama, akramu artinya lebih mulia, dan lain sebagainya. Syarat isim tafdil. Untuk membuat isim tafdil tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam bab ta'ajub. Syarat lafaz yang dapat dijadikan isim tafdil ada 7, yaitu apa aja? Yang pertama berupa fi'il sulasi, yang kedua mutasharrif atau bisa tafsrif, bukan termasuk fi'il jamid yang tidak bisa tasrif. Ketiga dapat menerima makna lebihan. Yang keempat fi'il tam, bukan fi'il nakis. Yang kelima tidak dinafikan. Yang keenam tidak mempunyai isim sifat yang mengikuti wazan af'alu. Yang ketujuh tidak berupa bina majhul. Yang pertama, berupa fi'il sulasi. Isim tafdil harus terbuat dari fi'il sulasi atau 3 huruf. Contohnya, alima yang merupakan fi'il sulasi, maka dapat dibuat isim tafdil menjadi a'lamu. Contoh lainnya, karoma menjadi akramu, dan fadhala menjadi afdalu, dan masih banyak contoh lainnya. Jika fi'ilnya berupa selain fi'il sulasi, maka tidak boleh dijadikan isim tafdil, seperti istakhraja, karena merupakan fi'il sulasi mazid bi salasati ahrufin, atau fi'il sulasi yang mendapat tambahan 3 huruf. Syarat yang kedua yaitu isim tafdil yang kedua yaitu adalah fi'ilnya berupa mutasyarrif, yaitu fi'il yang bisa tasrif. Tidak boleh berupa fi'il jamid. Contoh fi'il mutasyarrif yaitu alima, yang dapat tasrif menjadi alima, ya'lamu, alam, alman, alim, dan sebagainya. Berbeda dengan fi'il jamid yang tidak bisa tasrif, contohnya seperti asa, ni'ma, bisa, dan lainnya. Maka ketikanya tidak bisa dijadikan isim tafdil berupa asa, an'am, abas. Tidak bisa. Jadi, asa, ni'ma, dan bisa tidak bisa dijadikan sebagai fi'il, sebagai isim tafdil. Kenapa? Karena ketiga kalimat itu termasuk daripada fi'il jamid. Dia tidak bisa, dia bukan termasuk daripada mutasarrif. Kemudian syarat yang ketiga adalah dapat menerima makna lebih. Kebanyakan fi'il sulasi mempunyai arti yang dapat menerima makna lebih. Sebagai contoh, alima yang artinya mengetahui dapat menerima makna lebih menjadi lebih mengetahui. Itu juga fadhala yang artinya utama dapat menerima makna lebih menjadi lebih utama. Maka fi'il-fi'il tersebut memenuhi syarat isim tafdil. Ada juga fi'il sulasi yang tidak dapat menerima makna lebih, maka fi'il tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil. Contohnya mata yang artinya mati atau meninggal, maka tidak bisa menerima makna lebih menjadi lebih meninggal, karena pada hakikatnya meninggal adalah sesuatu yang mutlak, tidak bisa dilebihkan dan tidak bisa dikurangi.
Kemudian yang keempat, fi'il tam. Fi'il tam adalah fi'il yang membutuhkan fa'il dan maf'ul. Fi'il nakis adalah fi'il yang masuk mubtada khobar, sehingga fi'il tersebut dimerofakkan mubtada karena diserupakan dengan fa'ilnya, dan menasabkan khobar karena diserupakan dengan maf'ul bih. Fi'il nakis berupa kana wa akhwatuha, di mana fi'il tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil. Selanjutnya, yang kelima yaitu tidak dinafikan. Fi'il yang akan dibuat isim tafdil bukan termasuk isim yang dinafikan. Contohnya, ma darabtu Zaidan. Artinya aku tidak memukul Zaid. Walaupun termasuk fi'il sulati, tetapi daraba dinafikan oleh ma, maka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil. Kemudian, yang keenam, syarat yang keenam adalah tidak mempunyai isim sifat yang ikut wazan af'alu. Untuk isim sifat dari fi'il sulati mujarrad berbeda-beda. Umumnya memakai wazan fa'ilun. Contohnya alimun. Isim fa'ilnya adalah alimun. Contohnya alimah. Isim fa'ilnya adalah alimun. Fi'il sulati yang isim sifat yang mengikuti wazan af'alu, maka tidak dapat dijadikan isim tafdil. Contohnya ahmaru, yang artinya merah. Aswadu, yang artinya hitam. Kemudian terakhir, tidak berupa bina majhul. Fi'il mempunyai dua bina, yaitu bina ma'lum dan bina majhul. Bina ma'lum adalah fi'il yang sesuai dengan wazan fi'ilnya, sedangkan bina majhul ditandai dengan dibaca dhammah awalnya dan dibaca kasroh huruf sebelum akhir. Contohnya duriba. Lafaz duriba tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil karena merupakan bina majhul. Kemudian cara membuat isim tafdil. Cara membuat isim tafdil adalah dengan memenuhi syarat-syarat isim tafdil yang telah disebutkan di atas tadi. Contohnya Zaidun afdalu min Bakrin. Lafaz afdalu adalah contoh isim tafdil yang artinya lebih utama. Lafaz afdalu dapat dibuat isim tafdil karena sudah memenuhi 7 syarat isim tafdil tadi. Jika ada lafaz yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil, tetapi tetap ingin dijadikan isim tafdil, cara membuatnya adalah dengan menambahkan lafaz asyaddu, atau yang menyerupai lafaz asyaddu seperti lafaz aktsaru. Contohnya Zaidun asyaddu istakhrajan min Bakrin. Kalimat istakhraja sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim tafdil, tapi ingin dijadikan af'al tafdil. Maka caranya dengan menambahkan lafaz asyaddu. Inilah contoh Zaidun asyaddu istakhraja min Bakrin. Kemudian selain 7 syarat isim tafdil yang telah disebutkan di atas, ada ketentuan-ketentuan lain dalam pembuatan isim tafdil. Yang pertama, ketambahan min. Jika ada isim tafdil tidak kemasukan al atau tidak berupa idhofah, maka wajib ditemui min mudhaf mufadhalah. Contohnya Zaidun afdalu min Bakrin. Kemudian berupa mufrad mudzakkar. Jika isim tafdil mudhaf kepada isim nakiro atau tidak kemasukan al dan tidak berupa idhofah, maka isim tafdil wajib berupa mufrad mudzakkar. Walaupun mausufnya berupa tasniyah atau jama muannas. Contohnya Az-Zaidani afdalu min Bakrini. Az-Zaiduna afdalu minal muslimin. Al-Hindatu afdalu minal muslimat. Az-Zaidani afdalul ulama. Al-Hindat afdalul muslimat. Kemudian sesuai dengan mausufnya, jika ada isim tafdil kemasukan al, maka harus sesuai dengan mausufnya. Jika mausufnya mudzakkar, maka ikut mudzakkar. Contohnya Zaidul afdalu. Zaidun afdalu. Jika mausuf muannas, ikut muannas. Contohnya Hindul fadla. Jika mausufnya tasniyah, maka ikut tasniyah. Contoh Az-Zaidani al-afdalani. Jika mausufnya jama, ikut jama. Contohnya al-hindatu al-afdalati, al-fadalati. Dapat dibaca dua wajah. Jika isim tafdil mudhaf kepada isim ma'rifat, maka dapat dibaca dua wajah. Yang pertama mutabaqah. Contohnya Zaidani afdalan. Az-Zaidani afdalan. Afdalal qaumi. Atau bisa juga Az-Zaidani afdalal qaum. Kemudian tidak boleh ditambah min. Jika isim tafdil berupa idhofah atau kemasukan al, maka tidak boleh ditambah min mufadalah. Contohnya Zaidun afdal. Tidak boleh diucapkan Zaidun afdalu min Bakrin.
al-afdalu min Bakrin, atau contoh yang mudhaf, Zaidun afdalun nas, maka tidak boleh diucapkan Zaidun afdalun nas min Bakrin. Di sini ada contoh isim tafdil yang diambil daripada salah satu ayat Al-Quran, yaitu pada ayat Al-Imran ayat 118, wa ma tukhfi sudurum akbar. Dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati lebih besar. Nah, kata lebih besar di sini maksud daripada isim tafdil. Dan banyak lagi contoh lainnya dalam Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.